Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita memasuki minggu kedua di bulan Mei tahun ini dan masih dalam masa pandemi COVID-19 dan Pekanbaru khususnya lanjut untuk PSBB. Adapun tema untuk renungan firman Tuhan bagi kita minggu ini adalah Growing Deep in Faith. Bagaimana iman kita lebih kokoh, lebih kuat, lebih dalam lagi. Iman yang menang atas segala pencobaan, iman yang menang atas segala penderitaan, kesulitan dan kesengsaraan. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab bernama Paulus. Kita akan membaca Alkitab kita dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Mengatakan rasa sakit tidak dapat dihindari, penderitaan adalah pilihan. Kalau kita melihat masa-masa ini, akibat berita yang begitu mencuat, baik di media sosial, di media massa, ada begitu banyak orang yang memiliki kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan kesehatan, bahkan tidak sedikit yang memang sudah mengalami kemerosotan di dalam hal ekonomi. Ada begitu banyak dampak dari pandemi COVID-19 ini. Bahkan kalau kita mau melihat catatan sejarah, ada lebih banyak kejadian-kejadian yang lebih parah, lebih sulit, penderitaan yang lebih dalam daripada sekedar yang terjadi saat ini. Kalau kita melihat perkembangan demi perkembangan, khususnya di Indonesia, ada hampir 1.000 jumlah kematian.
Tapi kalau kita mau telisik, kalau kita mau melihat dan mencoba mencari tahu data kematian lebih banyak diakibatkan oleh penyakit apa di Indonesia ini, sebenarnya bukan karena COVID-19, tapi karena begitu mencuatnya berita, bahkan ada begitu banyak hoax, bahkan ada begitu banyak teori-teori konspirasi dan segala macamnya itu, dan memang sedang terjadi di hampir seluruh dunia, dan didukung lagi oleh begitu mudahnya untuk kita memperoleh informasi saat ini, entah itu benar atau tidak, membuat kita terfokus dengan masalah COVID-19. Kalau kita mau melihat sebenarnya kesulitan yang terparah, bahkan yang menghasilkan penderitaan itu, ada begitu banyak, melebihi dari kesulitan yang dialami oleh karena COVID-19 ini. Bahkan di tengah-tengah kita juga ada beberapa keluarga yang baru mengalami kehilangan oleh orang-orang yang dicintai. Kehilangan yang secara tiba-tiba, kehilangan yang masih banyak kita gumulkan, kenapa Tuhan? Karena begitu mudah ada orang-orang yang ditinggalkan yang masih membutuhkan. Ada masalah-masalah yang lain, masalah pergaulan, pertemanan yang sedang mengalami masalah, dan mungkin ada masalah kesehatan juga. Kita punya begitu banyak permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Tapi kita mau belajar dari Paulus, bagaimana dia meresponi, bagaimana dia menanggapi kesulitan-kesulitan dan persoalan-persoalan yang ada. Dan biarlah apa yang menjadi prinsip-prinsip yang kita dapat di Alkitab dalam Korintus ini, itu akan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita hari-hari ke depan, yang kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan terus berlangsung. Kalau kita memelihat 1 ayat 3-11 tadi, kita bisa mengambil beberapa hal. Saya mencatat di sini ada 5 kunci mengubah pencobaan menjadi kemenangan. 5 kunci mengubah kesulitan, penderitaan menjadi kemenangan. Yang pertama, apa yang akan kita lakukan dengan kesulitan-kesulitan yang benar-benar nyata ada di depan kita? Kita mau belajar. Yang pertama itu saya membuatnya sebagai hadapi kenyataan bahwa masa sulit itu memang benar datang. Kalau kita mau melihat sejarah Alkitab, ada begitu banyak masa-masa, entah itu kelaparan, entah itu peperangan, ada begitu banyak masa-masa yang dicatat, yang menimbulkan kematian, menimbulkan kesengsaraan, ada begitu banyak. Dengan kata lain, bahwa kesulitan, penderitaan, pencobaan itu bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, bukan akibat dari orang-orang yang melakukan dosa, tetapi kesulitan, pencobaan, dan penderitaan itu dihadapi oleh semua orang tanpa terkecuali. Jadi kita memang benar-benar harus menerima kenyataan, harus bisa menghadapi kenyataan bahwa masa sulit itu memang datang. Dan khususnya tahun ini kita sendiri mengalami kesulitan-kesulitan itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memahami apa yang terjadi. Dan lebih penting lagi, bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menanggapi apa yang sedang terjadi tersebut. Kita bisa mengeluh
kita bisa khawatir berkepanjangan, tapi kita juga bisa memilih untuk bersyukur. Kita bisa memilih untuk memuji Tuhan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia menulis surat ini kepada orang-orang di Korintus. Dia menceritakan tentang kesulitan, penderitaan yang dia hadapi, pencobaan-pencobaan yang dia hadapi. Di ayat yang ketiga dan keempat, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia memuji Tuhan, dia mengucap syukur. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Menghadapi kenyataan yang ada saat ini dengan mengucap syukur, dengan memuji Tuhan, atau mengeluh sepanjang hari, sepanjang tahun yang kita tidak tahu masalah ini selesai sampai kapan. Kemudian yang kedua, kita belajar juga. Ketahui bahwa ada kenyamanan, ada penghiburan bersama dengan Allah. Sadar atau tidak, sebenarnya setiap pencobaan yang datang dalam hidup kita datang dengan tujuan yang disengaja oleh Allah. Kenapa begitu? Karena sebenarnya ada sesuatu pembelajaran yang Tuhan ingin kita mengalaminya. Kita belajar untuk mengenal Allah lebih dalam, belajar untuk mengenal, mengalami, bahkan mengetahui siapa Allah sesungguhnya, karakter Allah yang seperti apa. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 3, di sini Allah menyatakan siapa dirinya, yaitu Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Kenyamanan dan penghiburan kita itu hanya bisa kita ketemukan di dalam karakter Allah. Yang menarik di sini, kenapa dia katakan belas kasihan? Kenapa kok tidak anugerah? Allah yang penuh dengan anugerah. Kenapa juga bukan Allah yang mengasihi, Allah yang menyediakan segala sesuatu, Allah yang memberikan sukacita? Kenapa tidak itu yang ditulis? Jawabannya bisa kita lihat. Biasa dalam situasi masa sulit seperti sekarang ini, bisa jadi kita bertanya tentang keadilan Allah. Atau mungkin kita mengalami hal-hal yang sulit yang lain, seperti kita bertanya, kenapa Tuhan dalam usia yang masih muda, orang-orang yang kami kasihi pergi meninggalkan kami? Bagaimana dengan anak-anaknya? Masih kecil semuanya. Dan mungkin ada masalah-masalah yang lain. Lalu kita mulai bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan biasanya insting kita secara alami itu menyatakan bahwa tidak layak, tidak pantas kami mengalami hal ini. Atau tidak bisa Tuhan, tidak mampu. Kenapa kau melakukannya sekarang? Kenapa harus sekarang? Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, kita layak untuk menerima kesulitan. Kita layak untuk ada di dalam penderitaan-penderitaan ini. Kenapa? Karena sebenarnya kita adalah bagian dari kerusakan dari dunia ini. Kita adalah bagian dari manusia yang berdosa. Dan apa yang terjadi saat ini, apa yang terjadi di masa lalu, bahkan dia akan datang masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, itu adalah konsekuensi dari dosa. Tapi kalau kita mau melihat dalam situasi seperti ini pun Tuhan masih terus menunjukkan belas kasih-Nya. Dalam pencobaan-pencobaan dalam masa sulit ini, sebenarnya Tuhan tidak membiarkan kita. Bahkan Dia tidak memberikan kita pencobaan atau mengizinkan kita pencobaan-pencobaan ini
melebihi dari kekuatan, melebihi dari kemampuan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia memberikan belas kasih-Nya kepada kita. Kita pikir bahwa kita memerlukan keadilan, tapi sebenarnya yang kita butuhkan adalah belas kasihan Allah. Kemudian bagaimana atau mengubah kesulitan-kesulitan yang kita alami ini menjadi kemenangan-kemenangan. Yang ketiga itu adalah kuncinya kita menginginkan kehendak Allah. Bukan hanya mengejar kehendak Allah, tapi kita lebih kepada melakukan kehendak Allah. Kalau kita lihat Paulus di ayat yang ke-8, dia menemukan kesulitan-kesulitan, dia mengalami penderitaan-penderitaan, dia mengalami sengsara itu ketika dia melakukan kehendak Tuhan. Di sini dikatakan bahwa dia sedang ada di Asia Kecil, dia mengalami penderitaan, bahkan hampir putus asa, seperti mau dihukum mati, saking terlalu beratnya. Dan di sini kita lihat Paulus sedang tidak berlibur, tapi dia sedang melakukan kehendak Allah. Dia sedang melakukan misi. Dia sedang melakukan pelayanan di Asia Kecil. Tapi apa yang terjadi? Dia mengalami penderitaan. Dia mengalami kesukaran. Begitu berat beban yang dia alami. Tapi apa yang bisa kita lihat, apa yang dia katakan? Dia sangat mengucap syukur. Dia melihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah memurnikan, bagaimana Allah melakukan penebusan kepada umat manusia melalui kesulitan-kesulitan itu. Bahkan di dalam kegelapan, di dalam kesulitan-kesulitan itu sebenarnya kita bisa melihat dan kita bisa mengalami secara pribadi bagaimana kesulitan-kesulitan dan kesengsaraan itu Tuhan pakai untuk membuat iman kita lebih dalam lagi, lebih kokoh lagi, membuat kita menikmati perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Sering sekali sebenarnya Tuhan itu pekerjaannya begitu sangat bisa kita rasakan, lebih dalam lagi ketika kita ada di dalam kesulitan, ketika kita ada dalam kesengsaraan, bahkan ketika kita ada dalam penderitaan. Semua pencobaan-pencobaan itu membuat kita lebih bertumbuh lagi di dalam hal karakter. Kita mulai masuk ke dalam proses yang sudah akan menyerupai Kristus. Kita mulai sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita juga mulai mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi akan Tuhan. Kemudian yang keempat, bagaimana mengubah pencobaan, penderitaan, kesulitan, kesengsaraan menjadi kemenangan. Yang keempat, berhenti bergantung kepada diri sendiri dan belajar mempercayai, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang terjadi juga di dalam ayat yang ke-9, Paulus mengalami dan dia mengatakan bagaimana semua penderitaan itu membuat dia secara pribadi tidak bergantung kepada dirinya, tetapi bagaimana semakin bergantung kepada Tuhan. Kadang pengetahuan, pengalaman-pengalaman kita tanpa kita sadari membuat kita fokus akan hal itu, membuat kita cenderung untuk
menggantungkan kehidupan kita dengan apa yang kita miliki tidak salah, tetapi sering sekali itu mengubah fokus kita. Kita menjadi bergantung dengan kekuatan kita, bergantung dengan pengalaman kita, bergantung dengan apa yang ada pada kita, apa yang kelihatan. Tapi sebenarnya Tuhan menginginkan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, benar-benar kepada Dia. Dalam kesulitan-kesulitan seperti ini, orang-orang yang sudah tidak memiliki pekerjaan biasanya akan mengalami penderitaan yang begitu sulit dirasa. Tidak ada lagi penghasilan. Bagaimana dengan makan? Sampai kapan ini akan berlangsung? Apalagi dengar dari pemerintah ada kemungkinan sampai bulan akhir tahun. Lalu kita mulai fokus dengan keberadaan kita. Sementara Tuhan menginginkan di masa-masa ini, bagaimana kita benar-benar mengalami yang namanya bergantung kepada Tuhan. Kalau kita melihat sesuatu, bisa mengerjakan sesuatu, kita masih bisa berpikir bahwa, oh iya, kita bisa mengandalkannya. Tapi bagaimana kalau sepertinya tidak ada jalan keluar? Sepertinya tidak ada harapan. Tuhan menginginkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia. Kita ingat ada lagu, himne, It is well with my soul. Apa yang terjadi kepada penulis lagu ini? Anak dan istri meninggal dalam satu kecelakaan dan hanya tinggal dia sendiri. Mungkin selama ini, selama dia hidup, dia ada bersama-sama dengan keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Semuanya diambil, semuanya tidak bersama-sama dengan dia lagi. Tapi dia bisa mengatakan, It is well with my soul. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita juga bisa mengalami hal yang sama. Dalam situasi yang seperti ini, atau dalam masalah-masalah yang lain, kesulitan-kesulitan yang lain yang mungkin kita punya banyak, masalah keluarga, masalah apapun, kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang Maha Kuasa, Dia adalah Allah yang merancangkan kehidupan bagi kita. Dia Maha Tahu akan segalanya. Karena itu kita mau bergantung kepada Tuhan. Kemudian yang kelima, bagaimana kita mengubah pencobaan menjadi kemenangan, yaitu berpegang teguh kepada kesetiaan Allah. Bagaimana kita menghadapi masa-masa ini? Mari kita mengingat, mari kita flashback catatan-catatan kehidupan kita. Bagaimana Allah begitu setia menyertai kita. Dia berfirman bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Sama seperti Paulus di ayat yang ke-10, bagaimana Allah membebaskan dia dari penderitaan-penderitaan, dari kesengsaraan-kesengsaraan, dari aniaya di masa-masa yang lalu. Karena itu dia mempercayai Tuhan sepenuhnya, bahwa Allah juga akan melepaskan, membebaskan dia dari kesulitan-kesulitan di masa yang akan datang. Iman kepada Allah, berpegang teguh kepada kesetiaan Allah, mengenal Allah dengan benar, mengetahui, mengalami Dia secara pribadi, membuat kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, kesengsaraan yang dialami itu menjadi kemenangan-kemenangan. Kalau kita mau melihat
Sebenarnya pencobaan, penderitaan, kesengsaraan, kesulitan itu memiliki tujuan. Saya menulis di sini ada dari pencobaan, penderitaan, kesengsaraan, dan kesulitan, masalah atau apapun itu. Yang pertama, pencobaan, penderitaan, kesulitan, kesengsaraan itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Membuat kita datang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Membuat kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Kemudian tujuan dari pencobaan itu adalah untuk memenuhi tujuan penebusan Tuhan. Situasi ini membuat orang mulai mencari kebenaran, mulai haus, mulai bertanya, lebih banyak, lebih haus lagi. Dan ini membuat tujuan Allah akan penebusan manusia itu. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kesulitan, penderitaan, dan kesengsaraan, pencobaan-pencobaan itu membebaskan kita. Membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan kekhawatiran, ikatan-ikatan ketakutan. Karena kita memiliki Tuhan yang sudah menjamin dan membebaskan kita. Tujuan yang keempat, kenapa kesulitan kita alami? Kenapa pandemik ini bisa terjadi hampir di seluruh dunia? Karena sebenarnya Tuhan mau memakai kita lebih lagi. Karena Allah sudah memerdekakan kita. Allah sudah menyelamatkan kita. Allah menunjukkan kesetiaannya bagi kita. Allah memberikan kenyamanan, penghiburan kepada kita. Allah membuat kita kokoh di dalam Dia. Dan Dia sedang mempersiapkan kita. Dia mau memakai kita lebih lagi. Jujur, secara pribadi, kalau melihat apa yang terjadi saat ini, saya melayani di kampus yang biasanya mau pergi ke kampus ketemu secara langsung. Kalau sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Ini adalah sisi positif dari teknologi, media sosial, internet. Ternyata itu dipakai Tuhan untuk lebih banyak menjangkau orang lagi. Lebih banyak orang yang dijangkau, yang mungkin saya tidak bisa bertemu dengan dia secara langsung, bahkan tidak pernah terpikir untuk ada di sana, tapi akhirnya bisa menjangkau mereka melalui teknologi yang Tuhan sediakan. Jadi Allah ingin memakai lebih lagi dalam situasi seperti ini. Perkuliahan online tidak membatasi untuk kita menjangkau lebih banyak orang lagi. Allah ingin memakai kita melihat orang-orang yang membutuhkan. Allah ingin memakai kita untuk berbagi kasih. Bukan hanya berbagi berkat, tetapi juga berbagi kasih, menceritakan tentang kabar baik. Ada begitu banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan. Jadi mari kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini, penderitaan ini, kesengsaraan ini belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Paulus. Belum ada apa-apanya. Karena itu, mari kita arahkan mata hati, kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kita bisa memandang sisi positif dari pandemi COVID-19 ini. Kita melihat dari sudut pandangnya Allah, bahwa ada tujuan, bahwa ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan mau kita alami. Bagaimana kita bisa bertumbuh lebih dalam lagi, lebih kokoh lagi iman kita kepadanya. Dan bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Bagaimana kita menikmati perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa benar-benar hidup pada akhirnya
kedapatan bahwa hidup kita sedang berjalan dalam proses menuju kesempurnaan sama seperti Kristus yang sempurna. Rasa sakit tidak dapat dihindari, tapi penderitaan itu adalah pilihan. Bagaimana kita menanggapi masalah yang saat ini sedang terjadi, bagaimana kita meresponi, itu lebih penting. Apakah kita bersyukur? Apakah kita memuji Tuhan? Apakah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita yakin kepada Tuhan? Paulus sudah menolong kita belajar dalam hal itu. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami ada dalam situasi saat ini yang kami tidak tahu sampai kapan berlangsungnya. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh mengalami situasi ini. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat belajar, kami dapat mengerti, kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami dapat benar-benar melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mulai bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan kehidupan kami, masa depan kami kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa menikmati kesulitan-kesulitan ini, untuk kami bisa diperlengkapi lebih lagi. Bagaimana kami dapat menolong orang lain, bagaimana kami dapat menopang orang lain, mengalami kesetiaan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami penghiburan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk memandang kepada-Mu. Ajar kami untuk hidup di dalam kebenaran. Ajar kami untuk berfokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.